Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih itu obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang diperlukan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, cara mengenali tanda obesitas pada anak. Cara mengenali obesitas pada anak yang pertama, biasanya anak dengan kondisi obesitas memiliki wajah yang bulat, pipi besar, dan bahu rangkap. Yang kedua, kondisi obesitas kerap membuat leher anak terlihat lebih pendek. Ketiga, anak dengan obesitas juga memiliki perut yang buncit. Keempat, pada anak perempuan, obesitas bisa ditandai dengan masa pubertas yang datang lebih awal, yaitu kurang dari 9 tahun. Kelima, pada anak laki-laki, obesitas ditandai dengan dada yang membusung, payudara tampak lebih besar, serta penis yang tidak begitu tampak akibat tertutup oleh lemak. Keenam, obesitas juga membuat kedua pangkal paha bagian dalam terlihat menempel. Selanjutnya yaitu faktor penyebab obesitas pada anak. Yang pertama yaitu kurangnya aktivitas fisik terstruktur, baik kegiatan harian maupun latihan fisik terstruktur. Aktivitas fisik yang dilakukan sejak masa anak-anak sampai lansia akan mempengaruhi kesehatan seumur hidup. Obesitas pada usia anak akan meningkatkan resiko obesitas pada saat dewasa. Yang kedua yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku yaitu pola makan yang tidak sehat ditambah dengan konsumsi serat, buah dan sayur tidak mencukupi, sikap yang tidak aktif dan merokok. Yang ketiga yaitu faktor psikologi. Stres pribadi, orang tua, dan keluarga dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak. Beberapa anak makan berlebihan untuk mengatasi masalah atau untuk mengatasi emosi seperti stres atau untuk melawan kebosanan. Yang keempat yaitu faktor sosial ekonomi. Anak-anak dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah lebih mungkin mengonsumsi makanan tidak sehat. Contohnya makanan siap saji. Yang kelima yaitu penggunaan obat tertentu. Beberapa obat resep dapat meningkatkan risiko mengembangkan obesitas. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pencegahan obesitas pada anak. Adapun beberapa cara atau penanganan untuk melakukan pencegahan terhadap obesitas. Antara lain, yang pertama itu ada olahraga. Olahraga merupakan latihan yang paling efektif untuk mengurangi obesitas, yang berfungsi membakar lemak tubuh. Kemudian yang kedua itu ialah terapi psikologis. Terapi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dengan menggunakan CBT atau biasa juga disebut dengan Cognitive Behavioral Treatment. Kedua yaitu self-monitoring. Self-monitoring ini berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Dalam hal ini adalah keluarga dan terapis. Keluarga berhubungan dengan pengaturan segala jenis makanan yang dikonsumsi, pengaturan waktu makan, dan aktivitas diri. Serta keluarga berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Sedangkan terapis berperan dalam mengontrol kemajuan-kemajuan selama perlakuan diberikan dan target-target yang harus dicapai oleh penderita. Upaya pencegahan dengan 5 level prevention. Yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan. Untuk kasus obesitas pada anak perlu penjelasan mengapa orang tua atau dokter khawatir dengan kondisinya, misalnya dengan mengatakan bahwa mempertahankan berat badan ideal atau gaya hidup sehat sekarang akan membantu mencegah saat dewasa. Nah, adapun upaya yang dilakukan, yang pertama, sosialisasi atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan penyuluhan untuk mengurangi kandungan kalori makanan, menambah asupan sayur dan mengonsumsi 2 porsi buah seharian, mengurangi makanan berlemak terutama lemak berjenuh dan mengurangi porsi makanan. Yang ketiga, melakukan penyuluhan untuk melakukan olahraga yang bersifat low impact atau aerobik seperti berenang,
bersepeda atau jalan cepat 5 kali per minggu. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang beresiko terkena suatu penyakit tertentu. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat merupakan langkah pertama ketika seseorang telah jatuh sakit. Selanjutnya, anamnesis. Anamnesis lengkap dan menyeluruh sangat dibutuhkan dalam diagnosis obesitas, yaitu mencakup pola makan, tingkat aktivitas, faktor risiko terkait, hingga tingkat komorbiditas. B. Pemeriksaan fisik lengkap pada obesitas harus dilakukan mulai dari pemeriksaan indeks massa tubuh, lingkar pinggang, dan kadar lemak tubuh. Yang ke-C, diagnosis banding. Diagnosis banding yang perlu disingkirkan pada obesitas adalah bentuk tubuh mesomorfik pada bodybuilder atau atlet tertentu. Diagnosis banding obesitas yang lain dapat berupa akromegali, ascites, dan sindrom Cushing iatrogenik. Ya, D. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk obesitas mencakup pemeriksaan dasar atau profil lipid dan fungsi hepar dan pemeriksaan klinis yang sesuai dengan indikasi. Selanjutnya, yang keempat, disability limitation atau pembatasan kecacatan. Karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, konsumsi buah sayur minimal 5 porsi per hari. B. Konsumsi gula, garam, dan lemak dengan pedoman G4, G1, L5 atau konsumsi gula maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Yang ke-C, konsumsi garam maksimal 1 sendok teh atau 2 gram per hari. Yang ke-D, konsumsi lemak maksimal 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Yang kelima, rehabilitasi. Selanjutnya terakhir adalah tahapan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan. Oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran yang tersebut, ia tidak akan segera melakukan latihan-latihan yang dianjurkan.